bagi dunia Kristen. Inilah kota dan tanah di mana semuanya bermula, tradisi Yudeo-Kristen yang mempromosikan kepercayaan pada monoteisme, satu Tuhan, yang mengembangkan gagasan tentang kesucian hidup, kesucian kehidupan individu, gagasan tentang kebebasan. Di dunia kuno yang dipenuhi perbudakan besar-besaran untuk membangun kerajaan-kerajaan kuno ini, bangsa Yahudi muncul dengan gagasan bahwa perbudakan harus dibatasi dan pada akhirnya dihapuskan. Ini adalah sesuatu yang revolusioner. Awal mula gagasan tentang kebebasan dimulai di tanah ini. Dan gagasan itu menyebar selama berabad-abad, terutama di zaman modern dan mengubah dunia. Itu memberi harapan bagi dunia. Itu memberi makna pada hidup kita. Itu memberikan ikatan antara negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat, dan demokrasi yang dinamis di dunia, di sini di Israel. Dan itulah kemitraan yang terikat oleh iman, sejarah, dan tradisi. Saya mendapat kehormatan besar untuk diundang berbicara pada sidang gabungan Kongres Amerika dan saya melihat di dinding dan saya melihat kutipan dari Musa. Itulah tradisi kita bersama, sumber mata air kita bersama. Kami tenggelam dalam Alkitab. Kami hidup sesuai Alkitab. Kita mempunyai masa depan karena kita mempunyai masa lalu dan masa lalu itu dialami oleh jutaan, ratusan juta orang di seluruh dunia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Israel dan bangsa Yahudi atas persahabatan yang abadi itu yang menjadi penopang utama kemampuan kita saat ini dan di masa depan untuk hidup di dunia yang bebas, makmur, dan damai. Namun ikatan itu sedang diuji hari ini. Ikatan itu sedang diuji hari ini oleh fundamentalisme fanatik, fundamentalisme Islamis yang berupaya menundukkan semua Muslim yang mereka anggap sebagai kafir serta menghapuskan kehadiran Amerika dan tentunya Israel di Timur Tengah. Dia memang menyebut Amerika sebagai setan besar. Israel mungkin adalah setan kecil, tapi itu adalah setan kecil yang berdiri di jalan mereka. Dan kita melawan mereka. Kita melawan mereka bersama-sama seperti yang baru-baru ini kita lakukan dengan kepemimpinan Presiden Trump dan kemitraan kita. Namun kita melihat upaya untuk merusak ikatan kita di Amerika. Sekarang Israel digambarkan sebagai musuh orang Kristen. Dan musuh orang Kristen digambarkan sebagai teman Amerika Serikat. Iran, sahabat Amerika Serikat, korban yang tidak bersalah. Ikhwanul Muslimin yang meneriakkan matilah Amerika bersama Iran, sahabat Amerika. Hamas, monster-monster ini. Monster-monster yang membakar bayi, memperkosa wanita kita, memenggal kepala pria kita, dan meneriakkan matilah Amerika, sahabat-sahabat Amerika. Israel memiliki masyarakat Kristen yang berkembang pesat, satu-satunya masyarakat Kristen yang berkembang pesat di radius Timur Tengah yang sangat luas, di mana umat Kristen tidak ditoleransi tetapi disayangi. Anda dapat menyalakan pohon Natal di Nazaret. Namun di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, ketika Israel pergi dan otoritas Palestina masuk, mayoritas Kristen menyusut dari 80% menjadi di bawah 20% karena tidak ada lagi Israel yang melindungi mereka. Kami menghargai teman-teman Kristen kami. Kami melindungi tempat-tempat suci umat Kristen. Bukan hanya gereja makam suci tetapi di Galilea. Bukan hanya di Nazaret tetapi juga di Galilea, di Kapernaum, tempat Yesus berkhotbah selama 3 tahun. Kami menjaga dan menghargai tempat-tempat itu. Jadi Israel, penjaga agama Kristen di Timur Tengah, justru ditampilkan di televisi Amerika oleh para influencer yang dibayar. Israel digambarkan sebagai musuh agama Kristen. Betapa bodohnya, betapa dustanya, betapa memutarbalikkan kebenaran. Jadi salah satu hal yang kami hadapi sekarang, perang 7 front, kami punya front ke-8.
Dan itulah front dan pertempuran untuk kebenaran. Dan saya tidak bisa memikirkan siapapun yang dapat memperjuangkan pertempuran ini bersama kami. Tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik daripada kamu di saluran ini, daripada kamu Paula dan banyak teman Kristen kita. Kita harus memperjuangkan nilai-nilai bersama kita. Kita harus membela kebenaran. Dan dengan membela kebenaran, kita berdiri bersama Israel dan kamu berdiri bersama bangsa Yahudi melawan kebejatan kebohongan ini. Kita bisa memenangkan perang ini persis seperti kita memenangkan perang 7 front. Dan saya berterima kasih atas dukunganmu. Saya juga ingin menyapa para duta besar yang hadir di sini. Negara-negara Anda memiliki komunitas Kristen yang kuat dan juga ikatan yang erat dengan hal ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda serta jutaan orang di seluruh dunia yang menyuarakan dukungan untuk Israel selama pertempuran besar kita di sini. Kita belum selesai, tapi kita sedang menang dan kita akan terus menang. Namun hal utama yang ingin saya tekankan adalah pentingnya memenangkan pertarungan untuk kebenaran, dan itu adalah pertarungan yang kita jalani bahkan saat kita berbicara sekarang. Israel digambarkan seolah-olah kami menjalankan kampanye kelaparan di Gaza. Betapa besarnya kebohongan itu. Tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza dan tidak ada kelaparan di Gaza. Kami memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza sepanjang perang berlangsung. Jika tidak akan ada lagi warga Gaza. Dan yang telah menghalangi pasokan bantuan kemanusiaan adalah satu kekuatan, Hamas. Sekali lagi, pembalikan kebenaran. Hamas merampok, mencuri bantuan kemanusiaan ini, dan kemudian menuduh Israel tidak memasoknya. Ada ratusan dan ratusan truk bermuatan bertonton. Sejauh ini, kami telah memasok 1,9 juta ton makanan sejak awal perang, hampir 2 juta ton. Dan sekarang kami memiliki ratusan truk yang menunggu di sisi Gaza di perbatasan Kerem Shalom. Organisasi internasional, beberapa di antaranya sangat berniat baik, dan juga PBB, makanan yang mereka beli, dan kami katakan silakan kirimkan. Dan mereka berkata, kami tidak bisa karena pertempuran sedang berlangsung. Dan kami katakan, ya memang pertempuran akan terus berlangsung. Di mana kami bertempur, kami akan terus bertempur. Tapi ada koridor aman. Kalian bisa membawa makanan kemanapun kalian mau. Itu bukan masalah. Jadi kami baru saja mengumumkan itu secara resmi. Ini adalah koridor yang aman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah tidak punya alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Berhentilah berbohong. Berhentilah mencari-cari alasan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan dan berhenti menuduh Israel secara sengaja dengan kebohongan yang keterlaluan ini. Yang ada kelaparan di Gaza, tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza. Dan saya pastikan bahwa kami berkomitmen untuk mencapai tujuan perang kami. Kami akan terus berjuang sampai kami berhasil membebaskan sandera kami dan menghancurkan kemampuan militer serta pemerintahan Hamas. Mereka tidak akan ada lagi di sana. Kita tidak akan lagi mengalami pembantaian seperti ini. Kita tidak akan lagi menghadapi kebiadaban seperti ini. Kita berpihak pada kebebasan dan kehidupan manusia, dan itu tidak sejalan dengan Hamas atau Iran maupun proksi-proksi Iran lainnya. Kita telah berjuang bersama dalam pertempuran ini, kita akan memenangkannya bersama-sama. Dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami sangat percaya pada keyakinan Anda dan keyakinan kami. Kita memiliki ikatan yang sama. Ikatan itu kuat. Ini adalah sesuatu yang mewakili mayoritas besar rakyat Amerika dan mayoritas besar, saya akan katakan hampir semua rakyat Israel. Dan ngomong-ngomong, baik Yahudi maupun non-Yahudi, karena kita tahu bahwa kebersamaan kita menjamin masa depan bersama kita. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama negara Israel untuk semua yang telah Anda lakukan. Kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih.